Pemkab Pamekasan Madura meresmikan Pondok Pesantren Tangguh Bencana COVID-19 Kamis 2 September 2021. Ada 3 pesantren Tangguh COVID-19 yang dijadikan percontohan, yakni Ponpes Al-Hasan Palengan, Ponpes Miftahul Ulum Betet, dan Ponpes Al-Mutjama Poropo. Bupati Pamekasan Badrut Tama mengatakan dalam pesantren Tangguh ini ada 7 item yang sedang dirancang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Madura. Ada Kuswanto Ferdian yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Kuswanto, selamat sore. Selamat sore rekan Firda, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Pamekasan. Kuswanto, bisa Anda jelaskan apa tujuan Pemkab Pamekasan ini meresmikan pesantren tangguh bencana COVID-19? Baik, diresmikannya Masjid Tangguh COVID-19 ini, Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini merupakan tindak lanjut dari diresmikannya Masjid Tangguh yang sebelumnya ya. Jadi sekarang ini ke Ponpes Tangguh COVID-19. Jadi diresmikannya Ponpes Tangguh COVID-19 ini upaya dari pemerintah Pemkab Pamekasan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Firda, tadi juga dilakukan beberapa prosedur ya sebelum dilakukan namanya launching Ponpes Tangguh Bencana COVID-19 ini. Yang pertama, tadi seluruh area Ponpes itu disterilisasi menggunakan cairan disinfektan. Dan juga protokol kesehatan di sana juga cukup ketat ya. Setiap tamu undangan yang akan masuk itu diperiksa suhu tubuhnya dan juga memasuki bilik sterilisasi. Setelah itu mereka juga diarahkan untuk cuci tangan dan diperbolehkan untuk duduk dan menyaksikan launching Ponpes Tangguh COVID-19 ini. Kemudian bisa Anda jelaskan lebih lengkapnya mengenai pesantren di Pamekasan yang menjadi percontohan pesantren tangguh bencana COVID-19, seperti apa informasi lengkapnya? Baik, sehari tadi Firda ada 13 pesantren ya yang dilakukan launching secara serentak di 13 kecamatan. Namun tadi yang dihadiri oleh Pak Bupati itu hanya 1 pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Al-Hasan Propo. Ada 3 ponpes tadi yang dijadikan percontohan ya untuk menjadi ponpes tangguh dari bencana COVID-19. Yang pertama itu ada Ponpes Pesantren Al-Mujtama, Miftahul Ulum, dan Al-Hasan. Nah, ketiga ponpes ini sangat menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik bagi santri dan juga bagi orang tua santri atau wali santri ya. Ada prosedur khusus yang harus dilakukan oleh para santri dan juga para wali santri yang ingin menjenguk anaknya ke ponpes yang sedang saat ini menjadi tempat mereka belajar. Begitu rekan Firda. Kemudian Guswanto, apa saja yang harus dilakukan oleh pihak pesantren begitu yang lokasinya dijadikan sebagai pesantren tangguh bencana COVID-19? Baik, sebelum memulai pembelajaran begitu rekan Firda ya, seluruh area pondok pesantren itu harus disterilisasi menggunakan disinfektan. Nah, di sana mereka juga sudah ada petugas khusus dari ponpes, dari masing-masing ponpes yang menjadi pondok pesantren tangguh bencana COVID-19 ini yang sudah dilatih oleh personel BPBD dan juga dari tim dinas kesehatan. Mereka dilatih mengenai bagaimana harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, selain itu rekan Firda, bagi para wali santri yang hendak masuk ke pondok pesantren tangguh bencana COVID-19 ini, mereka sebelum masuk area atau lingkungan pondok pesantren, mereka diharuskan memakai masker. Nah, sebelum masuk pintu masuk, mereka juga akan dicek suhu tubuhnya. Apabila mereka melebihi dari 37 derajat, mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam pondok pesantren. Nah, setelah suhu mereka itu di bawah 37 derajat, mereka akan diperkenankan masuk dan akan melewati yang namanya bilik sterilisasi. Di ponpes ini juga sediakan bilik sterilisasi rekan Firda. Nah, setelah itu mereka akan diperbolehkan untuk masuk, melakukan kunjungan dan melakukan jenguk atau mengirim anaknya yang sedang lama mungkin tidak berjumpa begitu. Jadi namun tetap dalam koridor jaga jarak minimal 1 meter. Nah, di Ponpes Tangguh Bencana COVID-19 ini juga Firda disediakan yang namanya vaksinasi gratis. Di sana sudah ada petugas khusus yang akan melakukan vaksinasi terhadap wali santri ataupun pengurus Ponpes dan juga santri yang belum divaksin di sana. Tadi juga saat launching juga dilaksanakan vaksinasi rekan Firda terhadap santri ini. Nah, vaksinasi ini terus digencarkan oleh Pemkab Pamekasan, yaitu tujuannya ingin mencapai yang namanya herd immunity, kekebalan tubuh masyarakat. Saat ini Pemkab Pamekasan sudah berhasil melewati fase PPKM level 3, Firda. Saat ini Pemkab Pamekasan sudah saat ini sedang PPKM level 2.
sehingga aktivitas masyarakat itu sudah agak sedikit normal kembali ya, namun tetap dalam peraturan protokol kesehatan yang ketat. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara begitu dan dihimpun keterangan dari pengasuh Ponpes Al-Mujtama Pamekasan, Kiai Haji Ahmad Dinyati, kemudian ada juga sambutan dari Bupati Pamekasan Badrut Tamam terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah wa syukurillah, kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang disebut dengan launching Santana, pesantren tangguh bencana. Semoga ini berjalan lancar, insyaallah. Saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mujtama, wabil khusus mewakili pengasuh. Bagaimana seluruh elemen ini sehat, dan setelah sehat, ayo kita berbuat baik, meningkatkan ibadah. Fondasi kepemimpinan yang saya pegang, tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahat. Bahwa prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kebaikan harus terus dijunjung sebagai bagian dari langkah dan ikhtiar nyupreri dan Allah Subhanahu wa taala. Para ajunan keluarga besar Pondok Pesantren Al Hasan yang sangat saya hormati. Baru kemudian yang kedua, kemitraan strategis di luar kesehatan. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan mudah-mudahan Pondok Pesantren ini berkenan. Kita di Pamekasan punya program wirausaha baru. Santri akan dilatih. Santri akan didorong bagaimana setelah keluar dari pesantren, di samping memiliki akhlak yang bagus, ilmu yang bagus, juga memiliki kemampuan memproduksi kegiatan-kegiatan ekonomi.